Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai waspada klaster perkantoran yang memang beberapa pekan terakhir meningkat 3 kali lipat. Seperti yang kita jabarkan dalam bulan April ini saja, peningkatannya dari 78 perusahaan tadi mencapai 100 lebih perusahaan yang para karyawannya atau pekerjanya terinfeksi COVID-19. Di segmen ini saya akan berbincang dengan Letkol Laut Arifin. Beliau adalah koordinator dari Humas RSDC Wisma Atlet, sudah tersambung melalui Zoom call. Selamat malam Letkol Laut Arifin. Selamat malam. Iya, saya panggilnya Dr. Arifin saja ya. Ya. Oke, Dok, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita bicara Wisma Atlet nih, sebelum kita membahas bicara mengenai klaster perkantoran, kondisi Wisma Atlet seperti apa, Dok, untuk saat ini? Ya, bisa kami sampaikan untuk kondisi update terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kita seminggu yang lalu Tower 4 memang sudah kita sesuai dengan arahan pimpinan, karena jumlah pasien sempat menurun di angka 21% sehingga Tower 4 close. Kemudian untuk tower sekarang yang terisi adalah tower 5, 6, dan 7. Kemudian update untuk hari ini adalah kita pada posisi pasien jumlahnya adalah 1.514. Kemudian ini okupansinya 25,26%. Baik. Ya, meningkat sedikit ketimbang dari 5 hari yang lalu kan 21%. Oke. Jadi sempat naik 24%, kemudian sempat naik 26%, hari ini turun jadi 25%. Oke. Masih fluktuatif. Jadi kondisinya fluktuatif sekali ya, Dok ya? Ya. Nah, Ya. kalau bicara penanganan sendiri, Dok, untuk kondisi yang fluktuatif ini di Wisma Atlet sendiri, apakah semua jajaran petugas medis semuanya tetap pada tadi pada tugasnya atau agak kewalahan karena memang tadi kondisinya yang tiba-tiba bisa naik, bisa turun, atau seperti apa, Dok? Ya, sesuai dengan arahan dari pimpinan di sini ada koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Mayor Jenderal TNI Dr. Bukas Ratmono, spesialis saraf, menekankan bahwa memang untuk nakes di sini relawan tidak dikurangi jumlahnya walaupun pasien sedang pada kondisi turun untuk saat ini. Karena kita tidak mau mengulang kedua kali. Waktu bulan September tanggal 27 yang lalu sempat angka tertinggi, ya, kemudian waktu itu sempat pengurangan dari relawan dan nakes sehingga kita membutuhkan waktu kembali untuk merekrut dari relawan dan nakes tersebut. Sehingga sempat agak artinya kerja dari relawan lebih ekstra waktu itu. Oke. Dan untuk saat ini tidak ada pengurangan jumlah relawan maupun nakes yang ada. Baik. Karena kita menyiapkan untuk angka-angka yang tidak pernah kita ketahui naik dan turunnya. Antisipasi untuk itu sehingga tidak ada pengurangan dari Relawan tadi ya. Karena memang angkanya masih sangat dinamis, bisa berubah setiap hari kalau dari gambaran Dr. Arifin tadi. Iya. Nah, kalau bicara beberapa kemarin ada libur panjang pasca juga. Apakah dari catatan Anda, Dok, di Wisma Atlet setelah libur panjang pasca dan juga beberapa libur kemarin, ada peningkatan atau seperti apa? Ya, persis kira-kira 2 minggu yang lalu libur pasca, kemudian kita memang ada peningkatan dari 21% itu menjadi 26%, sehingga pasien dari 1.200 menjadi sempat 1.600. Kemudian ini dihitung persis 2 minggu setelah libur pasca itu. Dan ini grafik ini selama 1 tahun mulai Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet berdiri selalu memang ada berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, ya. Libur ya. Ada liburan, ya. Kemudian ada PSBB terketat waktu itu, pelonggaran PSBB itu selalu ada efek atau akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dan liburan ini terutama memang yang pernah kita alami libur Natal Tahun Baru itu kita pada posisi tertinggi pasien, bahkan tower 8 dan 9 penuh juga waktu bulan Januari minggu kedua. Iya. Jadi memang kalau libur panjang tadi
kemungkinan untuk naik itu bisa sangat terjadi dan ini sudah terjadi beberapa kali setiap libur panjang ya dok ya? Iya, betul. Oke, dok, untuk pasien sendiri yang datang di Wisma Atlet untuk saat ini, gejalanya termasuk kategori ringan atau banyak juga yang gejala berat? Ya, saat ini pasien memang mayoritas bergejala ringan, kemudian orang tanpa gejala atau asimptomatis, kemudian disusul gejala berat yang datang tentunya lebih sedikit. Mereka datang kondisi sedang, kemudian dirawat di sini, kemudian ada mengalami penurunan juga ada yang dirawat di ICU, kemudian ada juga yang dirujuk ke rumah sakit rujukan, ada juga. Sehingga komposisi dari pasien yang dirawat di sini adalah memang yang paling banyak adalah pasien dengan gejala ringan, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Baik. Olahraga, masih senam, dan ya masih beraktivitas seperti orang normal lah. Baik, jadi kebanyakan masih dalam gejala ringan tadi ya dok ya? Ya, betul. Baik dok, kalau kita bicara klaster perkantoran, ini apakah ada benang merahnya yang terjadi juga di Wisma Atlet? Apakah banyak menerima saudara-saudara kita yang memang terpapar dari klaster perkantoran? Karena per 12 hingga 18 April kemarin dok, jumlah positif untuk klaster perkantoran ini ada 425 kasus dari 177 perkantoran di DKI Jakarta. Apakah ini juga beberapa juga masuk di Wisma Atlet seperti itu? Ya, sebagian memang ada juga yang dari kantor-kantor yang masuk ke tempat kita, namun bukan dominan di sini. Jadi sementara ini klaster keluarga yang masih mendominasi untuk masuk ke rumah sakit darurat. Ya, mungkin bisa juga dari klaster perkantoran mereka positif kemudian pulang dan menularkan di keluarganya, kan bisa juga sumbernya dari kantor. Baik. Sehingga yang masuk ke sini memang yang pure dari kantor ada, tapi ya komposisinya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Mungkin menyebar ya, karena menyebar di seluruh bisa DKI. rumah sakit. Oke, Dr. Arifin, kalau kita bicara kasus angka yang di tanah air yang memang masih fluktuatif, yang tadi Anda sebutkan juga yang terjadi di Wisma Atlet juga seperti itu. Kita bicara euforia vaksin dan juga bagaimana prokes yang kadang karena sudah vaksin jadi sedikit longgar untuk beberapa orang dan institusi seperti itu, dan juga mutasi virus baru yang sudah masuk ke Indonesia. Anda sendiri melihatnya bagaimana kita harus menyikapi bahwa tadi walaupun sudah vaksin harus prokes dan juga ada ancaman mutasi baru? Ya, tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang kasus-kasus dengan adanya seperti di negara India yang nah ini baca ada artikel menurut ahli dokter di India itu juga memang di sana mengalami double mutan bahkan triple mutan yang saat ini tidak terdeteksi oleh tes PCR. Itu yang harus kita waspadai, sehingga pemerintah kita juga sudah melakukan langkah yang tepat, yaitu warga negara India juga sudah sementara ini tidak diperkenankan untuk eksodus atau ke negara Indonesia, dan yang sudah terlanjur masuk kemarin juga ada yang positif sudah ditangani dengan baik di Rumah Sakit Sulianto Saroso, karena itu dilakukan tes genom juga untuk mengetahui strain dari virus tersebut. Baik. Kemudian untuk kewaspadaan masyarakat kita tentunya, karena memang sekarang memang masih era pandemi ya, walaupun orang juga sudah divaksin juga masih ada yang beberapa yang terkena positif juga. Nah ini harapan kita protokol kesehatan walaupun sudah divaksin kita tetap harus melaksanakan dengan baik dan benar. Baik. Harapan kita sudah divaksin kita tidak kena, namun ada juga beberapa yang kena, itu yang menjadi perhatian kita bersama. Baik, dok, kalau bicara Wisma Atlet sendiri yang menerima pasien dari luar negeri ya, ini WNA atau WNI atau seperti apa dok yang kemarin sempat diterima di Wisma Atlet? Ya, kemarin pasnya memang hari ini, kemarin keputusan dari Komando Tugas dari Kasatgas Letnan Jenderal TNI Doni Monardo memang jadi memutuskan untuk yang warga negara Indonesia atau PMI dari luar negeri, pekerjaan migran Indonesia dari luar negeri
dan WNA yang berasal dari luar negeri, yang kemudian kecuali India ya, ini dinyatakan positif, itu akan dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet mulai hari ini tadi, mulai siang tadi. Oh, Jadi kita sudah menerima, kecuali warga negara India yang positif tetap dirawat di rumah sakit Sulianti. pusat infeksi Sulianti Saroso, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih bagus dan tidak menyebar kemana-mana, harus terisolasi dengan baik. Oke. Jadi per siang tadi ya, ini ada instruksi dari Pak Doni ya, Dok ya? Iya, betul. Untuk jadi Ya, WNI tadi, dari luar negeri dan WNI. WNA, kecuali ya, India. WNA, kecuali India. Oke. Kecuali warga negara India. Dok, Dirawat kecuali di tempat kita. Oke, kecuali India. Kenapa India harus di Sulianti Saroso, Dok? Apakah karena terkait mutasi double mutated yang dibawa dan juga terjadi di India, atau kenapa treatmentnya beda? Ya. Ya, kita ketahui bersama, memang India saat ini sedang angka COVID positifnya kan sangat tinggi sekali dan angka kematiannya juga tinggi sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada double mutan, triple mutan yang disampaikan oleh dokter ahli di India. Itu menjadi antisipasi kita, khususnya orang yang asli berasal dari India. Ada orang yang perjalanan ke India, kemudian ke Indonesia, itu menjadi waspadaan dari negara kita. Itu tentunya harus mendapatkan perawatan yang lebih tentunya lebih intensif ya. Dan harus lebih isolasinya harus lebih ketat juga menurut kami. Langkah yang tepat, mereka ditempatkan di Rumah Sakit Sulianti Saroso, kemudian dipastikan nanti kan ada genom test juga untuk mengetahui bahwa itu strain virus apa yang dari India ini, tentunya dipastikan nanti aman. Bahkan rencana informasi kemarin memang 14 hari mereka harus diisolasi, kemudian hasil berikutnya dideportasi atau bagaimana, itu nanti dari urusan imigrasi. Ya. Baik, Dokter Arifin, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat ya, Dok. Ya, terima kasih Mas Juno. Iya, terima kasih kembali. Tadi kita berbincang dengan Letkol Laut Arifin dari Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Dan kita akan jeda dulu, tetap bersama kami.